Bab 1121 Keputusan Liu Qingyin. Kamu membunuh tuanku? Liu Qingyin linglung saat matanya berair, dan dia dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Sejauh yang bisa diingatnya, dia selalu bersama tuannya. Baginya, tuannya adalah satu-satunya keluarga, Raja Suci Samsara seperti seorang ayah baginya. Meskipun Kaisar Maut mengatakan bahwa Raja Suci Samsara mengirimnya untuk membunuhnya, Liu Qingyin tidak mempercayainya. Dia tidak mengerti mengapa tuannya melakukan itu. Dia ingin membunuh kamu dan aku, jadi aku harus membunuhnya. Zhao Feng tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia hanya memberikan penjelasan sederhana. Liu Qingyin berdiri dengan linglung dan tidak berbicara. Mendengar Zhao Feng mengatakan bahwa Raja Suci Samsara ingin membunuhnya, entah bagaimana membuatnya ingin percaya. Dia berharap pria di depannya tidak membohonginya. Namun, jika ini nyata, itu berarti dia tidak memiliki keluarga lagi di dunia ini. Kesedihan dan ketidakberdayaan membanjiri hatinya. Semua ini nyata, aku tidak akan membohongimu lagi, kata Zhao Feng. Dia berpikir bahwa Liu Qingyin tidak percaya padanya. Tidak ada orang normal yang akan percaya padanya jika mereka berada dalam situasi ini. Kau berbohong padaku di masa lalu? Liu Qingyin menatap Zhao Feng dengan sedikit kebencian. Zhao Feng berdiri di sana dan menatap Liu Qingyin. Pada saat ini, gambar Liu Qingyin dikombinasikan dengan gambar Liu Qinxin dalam ingatan Zhao Feng. Keduanya sangat mirip, apakah itu penampilan, aura, atau emosi di mata mereka. Pada saat ini, hati Zhao Feng sangat tersentuh. Aku berbohong kepadamu di kehidupan sebelumnya, Zhao Feng berkata dengan tegas. Tidak masalah apakah Liu Qingyin percaya padanya atau tidak, dia akan menjawab dengan kebenaran. Zhao Feng tidak mau dan tidak akan membohonginya. Zhao Feng bisa merasakan betapa menyebalkannya kehidupan Liu Qingyin saat ini, dan dia hampir bisa merasakan apa yang dirasakannya sekarang. Hati Zhao Feng terluka. Dia ingin menyembuhkan hati Liu Qingyin dan melindunginya. Tidak masalah apakah dia ingat atau tidak apa yang terjadi, dia hanya tidak ingin Liu Qingyin terluka. Kehidupan sebelumnya, tubuh Liu Qingyin bergetar. Ini adalah kehidupanmu selanjutnya. Pada saat itu, kamu dipanggil Liu Qinxin. Zhao Feng merasa bahwa kata-katanya tidak masuk akal, jadi dia melambaikan tangannya dan mengambil beberapa ingatannya. Hua, hua, hua. Layar cahaya ungu dan emas muncul di sekitar Liu Qingyin, dan mereka berisi gambar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap gambar berisi perempuan putih yang sangat mirip dengannya. Pada saat ini, bahkan Zhao Feng benar-benar tenggelam di masa lalu. Ini adalah ingatanku, itu tidak bisa dipalsukan, kata Zhao Feng. Ini ingatanmu. Mata Liu Qingyin mulai berkaca-kaca saat dia melihat gambar. Gambar-gambar ini adalah ingatan Zhao Feng, tetapi mereka adalah gambar yang sama dalam mimpinya. Liu Qingyin tiba-tiba mengerti bahwa Zhao Feng adalah pemuda yang namanya tidak bisa diingatnya dalam mimpinya. Jadi, semua itu nyata, dan itu adalah kehidupanku yang sebelumnya. Liu Qingyin bergumam. Pada kenyataannya, dia sudah memperkirakan hasil ini. Ekspresi Zhao Feng berubah. Sepertinya Liu Qingyin sudah tahu sedikit tentang kehidupan sebelumnya. Liu Qingyin, ikut aku, Zhao Feng berkata dengan nada serius. Dari saat ini dan seterusnya, Zhao Feng ingin melindungi Liu Qingyin dan tidak membiarkannya mengalami rasa sakit. Aku tidak bisa pergi denganmu. Mata Liu Qingyin tiba-tiba menjadi jelas. Kenapa? Kamu tidak percaya ini nyata? Hati Zhao Feng samar-samar bergetar. Ya, tapi aku bukan Liu Qinxin lagi. Kamu tidak perlu memenuhi janji sejak saat itu, Liu Qingyin berkata dengan nada tertentu. Liu Qingyin juga tidak tahu bagaimana menghadapi Zhao Feng, apakah akan menggunakan identitasnya saat ini tentang identitas kehidupan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Liu Qingyin berjalan melewati Zhao Feng. Kemana kamu pergi? Zhao Feng segera bertanya. Kemana Liu Qingyin akan pergi sekarang bahwa dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan? Untuk menemukan akhir dari mimpiku, Liu Qingyin berkata dengan tatapan tegas. Saat ingatannya benar-benar terbangun, dia sepertinya telah melihat sesuatu. Dia harus memahaminya bagaimanapun juga. Zhao Feng berdiri tanpa bergerak. Dia tidak tahu apa yang Liu Qingyin bicarakan, dan dia tidak punya hak untuk menghentikannya.
Sama seperti itu, Zhao Feng menyaksikan Liu Qingyin perlahan pergi. Bi Qingyu, pastikan setiap agen intel di zona benua memperhatikan orang ini. Zhao Feng berkomunikasi dengan Bi Qingyu melalui sil hati gelap dan mengirim penampilan Liu Qingyin dan lokasi saat ini ke Bi Qingyu. Ini masih belum cukup, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Old Monster Su, aku memberimu misi untuk melindungi seseorang sekarang. Zhao Feng segera berkomunikasi dengan monster tua Su yang jauh. Sekarang setelah jiwa niatnya telah mencapai tingkat Raja Suci, indranya melalui segel hati gelap bahkan lebih besar. Di antara bawahannya, Bi Qingyu dan Supreme Emperor Dark Knight keduanya memiliki tugas penting, dan Zhao Feng tidak bisa melindungi Liu Qingyin secara diam-diam, jadi dia memilih Old Monster Su. Zhao Feng kemudian kembali ke aula para dewa. Jika tidak ada 9 kegelapan istana dan beberapa musuh lainnya bersembunyi, Zhao Feng akan mengikuti Liu Qingyin secara rahasia sendiri. Suara mendesing. Zhao Feng menggunakan dunia tata ruang misti, dan sosoknya menghilang di antara kilatan perak. Dia segera tiba di aula para dewa. Karena sebagian besar pasukan dari kedua dinasti penguasa berkumpul di tanah tandus kesengsaraan dewa di medan perang, berita tentang aku membunuh Raja Suci Samsara mungkin akan membutuhkan waktu untuk menyebar. Zhao Feng menganalisis. Membunuh Raja Suci Samsara sebenarnya adalah hal yang buruk dalam arti itu. Semua kekuatan kedua dinasti penguasa akan berpikir bahwa Zhao Feng membunuh Raja Suci Samsara untuk teknik rahasia yang bisa mengumpulkan kekuatan keturunan Dewa Mata. Ini berarti bahwa kedua dinasti penguasa akan curiga apakah Zhao Feng memiliki teknik rahasia itu atau tidak. Teknik rahasia ini terlalu penting, bahkan Grand Imperial Hall tidak akan duduk diam. Ini akan mendorong Zhao Feng ke puncak perhatian semua orang, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak akan berani menyinggung Zhao Feng dengan mudah. Kekuatan adalah segalanya. Jika kekuatanku cukup tinggi untuk membuat kedua dinasti penguasa khawatir, maka aku tidak akan khawatir. Keinginan Zhao Feng untuk menjadi kuat semakin diperketat. Namun, terlalu sulit untuk mencapai tingkat yang harus diwaspadai oleh kedua penguasa, jadi Zhao Feng perlu memperluas kekuatan organisasinya. Suara mendesing. Zhao Feng menaruh botol terakhir 100 Origin Secret Honey ke dalam dimensi mata kirinya sehingga dia bisa menggandakannya. Setelah evolusi kecil dari mata dewanya, kemampuan duplikasi Zhao Feng menjadi lebih kuat. 5 hari kemudian, ambil sumber daya ini dan kumpulkan sekelompok dewa suci dengan potensi dalam waktu sesingkat mungkin. Zhao Feng menyerahkan cincin interspesial ke Bi Qingyu. Terlepas dari 100 Origin Secret Honey yang dapat meningkatkan kesempatan seseorang untuk menerobos ke alam cahaya mistik, itu juga mengandung beberapa sumber daya yang telah dia peroleh di alam mimpi kuno dan mayat dewa. Hampir semua sumber daya ini tidak berguna bagi Zhao Feng, tetapi mereka sangat berguna untuk memuncak kaisar dan dewa suci yang normal. Zhao Feng percaya bahwa Bi Qingyu akan menyelesaikan semua ini dengan baik. Setelah memberikan perintah, Zhao Feng segera memasuki pengasingan. Aku mendapatkan banyak di mayat dewa. Jika aku berhasil mencerna semua ini, kekuatanku secara keseluruhan akan meningkat secara dramatis. Zhao Feng berkata dengan tatapan tegas. Dia kemudian menggunakan teknik 10.000 pemikiran ilahi untuk melakukan banyak tugas. Pikirannya yang pertama mengembangkan teknik pembentukan ilahi. Zhao Feng sudah berhasil mempelajari langkah-langkah pertamanya, dan dia akan bisa memperbaiki kekuatan ilahi menjadi miliknya segera. Setelah mendapatkan kekuatan ilahi, serangan fisik Zhao Feng akan menjadi lebih kuat, dan dia akan dapat menggunakan kekuatan segel dewa kuno. Zhao Feng menantikan untuk melihat kekuatan senjata ilahi pertamanya. Zhao Feng menggunakan pikirannya yang kedua untuk menganalisis teknik untuk membuat klon keduanya. Bi Qingyu telah mengirim pesan kepada Zhao Feng dengan banyak buku dan teori tentang klon. Zhao Feng percaya bahwa dia akan dapat membentuk klon kedua tak lama kemudian, dan kekuatan pertempuran klon ini akan berguna dengan sangat cepat. Zhao Feng menggunakan ketiga pikirannya untuk menyerap kekuatan Dewa Kesusahan Petir. Zhao Feng pertama benar-benar menyerap kekuatan Dewa Kesusahan Petir dari kepala demigod. Lightning Tribulation Crystal. Zhao Feng mengeluarkan mutiara kristal emas putih yang menyala dengan kilat. Seketika mutiara kristal petir dewa ini muncul, kekuatan destruktif dewa kesengsaraan menyebar. Pada saat ini, semua orang di aula dewa merasakan jiwa dan tubuh mereka bergetar. Suara mendesing. Zhao Feng langsung menempatkan God Crystal ini ke dimensi mata kirinya. Xin Wu Heng, terima kasih. Zhao Feng tersenyum dan berkata,
Dia merasa seolah-olah Xin Wuheng sengaja menyiapkan kristal dewa petir ini khusus untuknya. A Lightning God Crystal yang mengandung kekuatan God Tribulation. Lightning bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kristal petir dewa normal. Selain itu, kuantitas dan kualitas petir kesusahan besar dewa dalam kristal petir ini melebihi imajinasi Zhao Feng. Pasti cukup untuk digunakan Zhao Feng. Sementara Zhao Feng berada di pengasingan, kekuatan kesengsaraan dewa di dasar tandus kesusahan besar mulai memudar. Hampir seluruh mayat dewa telah hancur berkeping-keping, jadi tidak ada harta berharga yang tertinggal. Hanya ada beberapa item penyimpanan dewa tribulasi petir yang tidak terlalu buruk, dan mereka dibawa pergi oleh para ahli dari kedua dinasti penguasa. Para ahli puncak dari dua dinasti penguasa kemudian kembali ke benteng mereka untuk memulihkan cedera mereka atau mencoba terobosan. Namun, pada saat ini, berita mengejutkan mulai menyebar. Raja Suci Samsara, orang yang telah melakukan paling banyak melawan ahli dewa sejati, telah dibunuh oleh Zhao Feng. Berita ini mengejutkan kekuatan puncak kedua dinasti penguasa. Pada saat yang sama, Bi Qingyu memilih sekelompok anggota dari Hall of Gods yang telah banyak berkontribusi dan memiliki potensi. Dia kemudian memberi mereka sumber daya yang memungkinkan mereka untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Pada saat ini, semua anggota dan murid dari Aula Dewa dipenuhi dengan darah panas, dan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap kakek agung Zhao Feng. Tingkat keberhasilan mereka menerobos ke alam cahaya mistik mencapai lebih dari 80% dengan bantuan 100 Origin Secret Honey dan perlindungan takdir drakonik. Kekuatan keseluruhan Hall of Gods meningkat sekali lagi. Beberapa lusin hari kemudian, Zhao Feng membuka matanya. Weng gelombang-gelombang. Cahaya putih keemasan suci memancarkan kekuatan tertinggi saat muncul di tangan Zhao Feng. Ini adalah gelombang pertama kekuatan ilahi yang telah disempurnakan dari kristal dewa normal dan teknik pembentukan ilahi. Weng gelombang-gelombang. Sepotong logam hitam segitiga muncul di tangan Zhao Feng. Dia berharap untuk menguji senjata ilahinya. Bab 1122 menyerang perlombaan kristal bumi. Untuk menguji kekuatan senjata ilahi, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Dia kemudian menuangkan gelombang pertama kekuatan ilahi yang telah dia sempurnakan ke dalam segel dewa kuno. Kesadaran Zhao Feng tampaknya memasuki wilayah dalam senjata dewa kuno dan tiba di dunia logam hitam. Sedikit informasi yang tak terhitung jumlahnya mengenai senjata ilahi ini kemudian memasuki pikiran Zhao Feng. Beberapa lusin bentuk dengan karakteristik pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, pertahanan, dan dukungan. Hati Zhao Feng bergetar. Dia tidak berharap mendapatkan senjata ilahi serba bisa. Sepotong logam segitiga di tangan Zhao Feng terbelah di tengah dan memanjang menjadi pedang hitam panjang. Zhao Feng mencengkeram pedang logam hitam itu, tetapi dia merasa pedang itu sangat berat dan tidak dapat mengendalikannya. Zhao Feng menebas, dan gelombang kegelapan memancarkan kekuatan ilahi yang kuat dan ganas saat ditembakkan. Gelombang kegelapan membelah seluruh bagian hutan dan mendarat di gunung kecil sebelum meledak. Kekuatan seperti itu, Zhao Feng tidak bisa menahan nafas dan berseru. Seseorang harus tahu bahwa dimensi alam mimpi kuno berbeda dari zona benua. Semua kekuatan di sini akan sangat ditekan oleh dimensi ini, tetapi serangan Zhao Feng menyapu seluruh hutan dan meledak di gunung kecil beberapa mil jauhnya. Raungan memekakkan telinga mulai terdengar satu demi satu dari pegunungan kecil. Bumi mulai bergetar saat raksasa batu kristal abu-abu raksasa melompat keluar dari pegunungan dan bumi dan melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Beberapa ledakan tembakan udara yang kuat ke arah Zhao Feng. Lain kali aku akan menjagamu. Zhao Feng melihat perlombaan kristal bumi dan segera meninggalkan alam mimpi kuno. Meskipun dia memiliki banyak sumber daya dan dapat menggandakannya tanpa henti, sulit untuk meningkatkan keseluruhan kekuatan pertempuran dari Aula Dewa secara dramatis dalam waktu singkat seperti itu. Oleh karena itu, Zhao Feng perlu menjarah sumber daya dari alam mimpi kuno, dan perlombaan kristal bumi, tanpa diragukan lagi, adalah target terbaik. Segel dewa kuno di tangan Zhao Feng berubah kembali menjadi sepotong logam segitiga. Sepertinya ada segel di kedalaman senjata suci ini. Zhao Feng menyadarinya, tetapi dia mengesampingkan ini untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk mengeksplorasi senjata ilahi ini lebih lanjut setelah kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Zhao Feng melanjutkan pengasingannya bahkan setelah menguji dan memahami segel dewa kuno.
Karena kekuatan ilahi yang dimurnikan melalui teknik pembentukan ilahi tidak dapat pulih secara otomatis, Zhao Feng perlu menyimpan kekuatan ilahi sebanyak yang dia bisa sebelumnya. Zhao Feng juga perlu berlatih bagaimana menggunakan kekuatan ilahi dengan benar. Kekuatan ilahi adalah kartu tersembunyi yang sangat kuat baginya. Dengan senjata suci ini, bahkan para demigod normal tidak akan menjadi tandinganku. Zhao Feng sangat bersemangat. Perjalanan melalui mayat dewa telah meningkatkan kekuatannya secara dramatis, tetapi karena dia membunuh Raja Suci Samsara, kedua bangsawan-bangsawan sekarang mengarahkan pandangan mereka padanya, jadi yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa dia memiliki senjata dewa. Zhao Feng saat ini berada di dalam dimensi mata dewanya, memahami dan menyusun simbol petir kesengsaraan dewa. Dia tidak perlu khawatir tentang tidak memiliki cukup kekuatan petir kesengsaraan dewa lagi setelah menerima kristal dewa petir, jadi dia bisa menyerap sebanyak yang dia inginkan. Kekuatan God Tribulation Lightning juga merupakan salah satu kartu tersembunyi terbesarnya. Selain itu, memahami kekuatan petir kesengsaraan dewa sangat berguna ketika dia harus melewati kesengsaraan dewa di masa depan. Zhao Feng membuka matanya setelah beberapa lusin hari. Saya telah berhasil menganalisis teknik rahasia klon. Zhao Feng sangat menantikannya. Dia mulai membuat tubuh klonnya, dan dia akan membelah jiwanya setelah tubuh klon dibuat. Roh Yao kristal darah yang belum sepenuhnya tumbuh muncul di hadapan Zhao Feng, dan itu tertutup cairan berwarna merah darah. Pertama-tama aku harus menghapus kesadaran samar dari Blood Crystal Yao Spirit ini. Zhao Feng mulai bertindak dengan metode yang dia analisis. 6 hari kemudian, tubuh merah yang benar-benar kristal yang memancarkan garis keturunan yang kuat dari 10.000 ras kuno muncul dalam dunia tata ruang berkabut. Inti dari tubuh ini adalah kristal dewa darah yang dia peroleh di dalam mayat dewa. Tidak buruk, kondisi keberadaannya jauh lebih kuat dari para tuan suci biasa. Petik 2. Zhao Feng sangat puas dengan tubuh ini. Biaya pembuatan klon ini berkali-kali lipat lebih mahal daripada membuat klon pertamanya, tetapi itu semua sepadan. Zhao Feng juga merasa bahwa penampilan dirinya dan klonnya seharusnya tidak sepenuhnya sama, jadi Zhao Feng mengubah penampilan tubuh ini menjadi pria berotot. Klon dibuat. Sekarang, saya hanya perlu membagi jiwa saya. Petik 2. Zhao Feng memiliki ekspresi serius. Meskipun membelah jiwanya akan melemahkan niat jiwanya, setelah klon kedua terbentuk, Zhao Feng akan memiliki penolong yang kekuatan tempurnya jauh lebih kuat dari para dewa suci biasa. Lebih jauh, tubuh klon kedua itu unik. Selama dia terus mengisinya dengan sumber esensi garis keturunan, itu akan bisa menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Setelah memastikan apa yang dia lakukan, Zhao Feng mulai mengedarkan teknik pemisahan jiwa untuk membagi jiwanya. Dengan pengalaman terakhir kali, dia berhasil membagi jiwanya dalam 20 hari. Niat jiwa dari jiwa yang terpisah berada pada tingkat dewa suci, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan maksud jiwa Raja Suci Zhao Feng. Niat jiwaku belum menjadi terlalu lemah, Zhao Feng berkata setelah pemeriksaan dekat. Kali ini, membelah jiwanya tidak terlalu melemahkan niat jiwa Zhao Feng. Dengan bantuan buah anggur yang dia peroleh di mayat dewa, dia akan dapat pulih dengan cepat. Suara mendesing. Jiwa ungu gelap memasuki tubuh yang diciptakan Zhao Feng. Menjadi dewa suci tahap awal secepat mungkin. Zhao Feng mengatur sumber dayanya dan memberikan sebagian untuk klon keduanya. Bentuk segudang dewa suci berada pada tahap awal alam cahaya mistik, jadi tingkat keberhasilan penggabungan dengan mata bentuk segudang akan lebih tinggi ketika klon kedua mencapai tingkat dewa suci tahap awal juga. Zhao Feng mulai menyembuhkan maksud jiwa setelah memberikan perintah. 3 daun merah transparan muncul di tangan Zhao Feng. Zhao Feng telah memperoleh daun ini dari pohon anggur raksasa di dalam mayat dewa. Mereka mengandung niat yang sangat kuat dan aura kekuatan ilahi dari garis keturunan. Meskipun daun ini tidak seefektif buahnya, mereka lebih cocok untukku sekarang. Zhao Feng memasukkan salah satu daun ke dalam dimensi mata kirinya dan mulai menggandakannya sementara dia menyerap dan memahami 2 daun lainnya. Maksud dari tanah dan kayu yang padat memasuki pikiran Zhao Feng. Pada saat yang sama, sensasi garis darah yang jernih dan dingin menyapu dirinya, menghilangkan semua kelelahannya. 2 bulan kemudian, Zhao Feng menghabiskan lebih dari selusin daun merah dan berhasil memulihkan niat jiwa kembali ke kondisi puncaknya. Pada saat yang sama, memahami kekuatan daun merah kristal ini meningkatkan tingkat pemahamannya. Pada saat ini, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, Kun Yun, dan beberapa orang dari keluarga Tai datang ke aula para dewa. Zhao Feng, kamu tidak akan mencoba berbohong padaku, kan?
Kun Yun bergegas menuju Zhao Feng, tetapi dia menekan amarahnya setelah memikirkan kinerja Zhao Feng di mayat dewa. Dalam perjalanan, dia juga mendengar bahwa Zhao Feng telah membunuh Raja Suci Samsara, yang bahkan lebih ditakuti oleh Kun Yun pada Zhao Feng. Ada masalah penting, jadi aku harus buru-buru kembali. Zhao Feng menyerahkan cincin interspesial yang telah dia siapkan beberapa waktu lalu kepada Kun Yun. Ekspresi Kun Yun berubah sedikit. Masalah penting Zhao Feng kemungkinan besar adalah membunuh Raja Suci Samsara dan mendapatkan teknik rahasia itu. Kesadaran Kun Yun kemudian memasuki dimensi interspesial, dan ekspresinya berubah menjadi kegembiraan saat dia bersiap untuk pergi. Kun Yun, apakah kamu menginginkan sumber daya yang lebih baik? Zhao Feng mengirim pesan langsung ke Kun Yun. Situasi saat ini tidak terlihat bagus untuk Aula Dewa, terutama karena mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran puncak, dan Kun Yun adalah pilihan yang baik. Siapa yang pernah aku takuti? Selama Anda bisa membayar saya akan melakukan apa saja. Ekspresi Kun Yun menjadi lebih gembira saat dia mulai membual tentang kekuatannya. Zhao Feng tersenyum tak berdaya. Kembali ketika Zhao Feng pertama kali bernegosiasi dengan Kun Yun langsung menolak Zhao Feng ketika dia mendengar bahwa musuhnya adalah Istana Sembilan Kegelapan. Namun, Kun Yun sekarang sangat kuat dan mungkin memiliki kekuatan demigod normal. Ekspresi Nan Gongseng muram, dan dia menatap Zhao Feng dengan keengganan. Dia telah menyerahkan kepribadiannya untuk kekuatan dewa jahat tetapi masih tidak dapat mengejar jejak Zhao Feng. Saudara Feng, apakah kamu menemui masalah? Zhao Yufei maju. Dia merasa ada alasan lain Zhao Feng membunuh Raja Suci Samsara. Zhao Feng ragu-ragu sejenak. Dia tidak tahu harus mulai dari mana ketika berbicara tentang Liu Qingyin. Di antara kelompok dari keluarga Tai, hati Tai Hongling sedikit bergetar ketika dia melihat Zhao Yufei. Tidak heran Zhao Feng tetap tidak tergerak olehnya, dia sudah memiliki dewi yang anggun dan mempesona di sampingnya. Tepat pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Tai mengambil langkah maju. Aku Tai Kun dari keluarga Tai, dan kami datang dengan 5 murid keluarga Tai yang sangat berbakat seperti yang dijanjikan. Saya berharap saudara Zhao akan membantu keluarga Tai membesarkan mereka. Petik 2. 5 jenius dari keluarga Tai kemudian maju dan membungkuk ke Zhao Feng. Dari 5, Zhao Feng sudah mengenal Tai Lingyun dan Tai Hongling. Budidaya dari 3 murid lainnya relatif rendah, tetapi potensi garis keturunan mereka tidak lebih lemah. Tai Lingyun memiliki emosi yang rumit saat melihat Zhao Feng. Setelah pertarungan pertamanya dengan Zhao Feng, dia membuat keputusan bahwa dia akan melawan Zhao Feng lagi sampai pemenang diputuskan, tetapi hanya dalam beberapa tahun, Zhao Feng telah mencapai level yang hanya bisa dia lihat. Rupanya, bahkan Raja Suci Samsara dibunuh oleh Zhao Feng. 3 anggota yang lebih muda dari keluarga Tai tahu mengapa mereka datang ke aula para dewa. Mereka sangat senang dan gugup. Tentu saja, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Sekarang kedua bangsawan-bangsawan memiliki pandangan mereka pada aula dewa, itu pasti layak membangun hubungan dengan keluarga Tai. Zhao Feng meminta anggota aula dewa menampung Kun Yun, Zhao Yufei, dan kelompok dari keluarga Tai. Zhao Feng masih perlu memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana membantu membangkitkan garis keturunan darah iblis matahari yang sempurna dari keluarga Tai, jadi dia belum mengambil tindakan apapun. Suara mendesing. Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno. Macan merah bersayap emas, banteng pengamuk yang menghancurkan bumi, 5 lebah beracun yang berbeda, dan kera petir api langit semua merasakan kedatangan Zhao Feng dan bergegas ke sisinya. Saat menjarah sumber daya dari ras kuno ini, dia tidak lupa untuk membesarkannya. Pada saat ini, kekuatan hewan peliharaan Zhao Feng telah meningkat secara dramatis. Serang perlombaan kristal bumi, Zhao Feng memerintahkan saat dia memimpin kelompok besar dan menyerbu ke dalam hutan. Bab 1123 Klon kedua. Beberapa Earth Crystal Giants sudah muncul di hutan dan pegunungan di depan, seolah tindakan Zhao Feng telah menyinggung perasaan mereka. Perlombaan kristal bumi menaruh banyak perhatian pada hutan. Ketika mereka merasakan sesuatu, mereka akan segera berkumpul dan pergi bersama. 12 raksasa kristal bumi. Zhao Feng mengetahui informasi dari lawan-lawannya. Kekuatan rata-rata dari anggota Earth Crystal Rache berada di level Secret King. Salah satunya bahkan adalah Raja Suci Puncak. Zhao Feng tidak takut pada raksasa kristal bumi, tetapi karena itu adalah pertarungan kelompok, Zhao Feng tidak dapat memblokir semua raksasa kristal bumi sendirian.
Kalian semua mendekati kematian. Raksasa kristal bumi ekstra berotot dan besar di antara perlombaan kristal bumi meraung. Hancurkan mereka, Zhao Feng memerintahkan. 5 lebah berbeda racun, kera petir api langit, macan merah bersayap emas, dan banteng mengamuk penghancur bumi menyerbu keluar. Lawanmu adalah aku. Zhao Feng menyerang anggota terkuat dari Earth Crystal Rache. Raja suci normal tidak bisa membangkitkan niat bertempurnya lagi. Berani-beraninya manusia rendahan menyinggung Earth Crystal Rache. Raksasa kristal bumi memandang rendah kultivasi dan garis keturunan Zhao Feng dengan jijik. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengaktifkan Secret Lightning bodinya dan menggunakan Secret Power of Wind Lightning-nya saat dia menyodorkan petir emas merah. Baut petir keemasan yang tak terhitung jumlahnya melintas saat telapak petir suci mendarat di tubuh besar Earth Crystal Giant. Arg, manusia, raksasa kristal bumi tercengang. Kekuatan manusia di depannya ini jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Raksasa kristal bumi meraung ke arah Zhao Feng, mengirimkan ledakan udara kental. Pada saat yang sama, raksasa kristal bumi melambaikan tangannya, dan kapak kuning tua yang kental menebas ke arah Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng menggunakan keunggulannya dalam kecepatan untuk menghindari serangan raksasa kristal bumi. Pukulan mendominasi petir suci, langit menghancurkan telapak petir suci. Petik 2. Zhao Feng terus-menerus beralih di antara dua teknik tubuh petir suci ini dan terus menyerang raksasa kristal bumi di depannya. Raksasa kristal bumi jauh lebih lambat dari Zhao Feng, jadi ia langsung mengaktifkan garis keturunannya dalam kemarahan. Tubuhnya tumbuh beberapa meter lebih tinggi, dan kekuatan serta pertahanannya meningkat secara dramatis, membentuk wilayah gravitasi yang menakutkan. Setelah mengaktifkan garis keturunannya, raksasa kristal bumi melambaikan kapak raksasanya dan memanggil hukum bumi saat menebas ke arah Zhao Feng. Zhao Feng merasakan gravitasi yang kuat membatasinya bahkan sebelum kapak raksasa itu tiba. Perlombaan kristal bumi memiliki bakat alami dalam hal gravitasi. Domain gravitasi mereka bahkan lebih kuat dari Zhao Feng. Sepotong logam segitiga muncul di tangan Zhao Feng. Kekuatan ilahi bergabung ke dalamnya, dan potongan logam segitiga di tangan Zhao Feng berubah menjadi perisai hitam metalik. Zhao Feng langsung merasakan tekanan surga dan bumi menghilang ketika dia memegang segel dewa kuno berbentuk perisai. Serangan Earth Crystal Giant mendarat di perisai Zhao Feng, dan suara terdengar. Kapak kuning tua raksasa di tangan raksasa kristal bumi segera hancur menjadi tumpukan debu. Bagaimana ini mungkin? Kamu punya senjata ilahi? Ekspresi raksasa kristal bumi berubah secara dramatis. Hanya senjata dewa yang memiliki kekuatan seperti itu. Setelah memblokir serangan dari raksasa kristal bumi, perisai hitam di tangan Zhao Feng berubah menjadi tombak hitam. Zhao Feng tersapu, dan hembusan angin hitam yang kuat berputar, menutupi raksasa kristal bumi di dalamnya. Luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuh Earth Crystal Giant. Aku akan menggunakanmu sebagai ujian. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia tidak perlu khawatir tentang berita tentang dia memiliki senjata ilahi yang menyebar di alam mimpi kuno, jadi dia bisa menguji kekuatan senjata ilahi tanpa khawatir. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pertahanan perlombaan kristal bumi sangat kuat, sehingga tidak akan terbunuh oleh senjata suci Zhao Feng dalam satu gerakan. Segel dewa kuno di tangan Zhao Feng berubah menjadi pisau besar. Cahaya hitam yang bisa menebas surga dan bumi menuju ke bumi kristal raksasa. Manusia yang tidak tahu malu. Raksasa kristal bumi terkuat dari ras kristal bumi hanya bisa bertahan melawan senjata suci Zhao Feng, tetapi bahkan ras kristal bumi yang berspesialisasi dalam pertahanan tidak dapat memblokir kekuatan senjata ilahi. Akhirnya, Zhao Feng berhasil meninggalkan segel hati gelap di jiwa raksasa kristal bumi ketika itu sangat lemah. Zhao Feng kemudian melihat sekelilingnya. Meskipun dia memiliki keunggulan dalam jumlah, garis keturunan ras kristal bumi lebih kuat, dan mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Kedua sisi itu setara, tetapi dengan Zhao Feng dan raksasa kristal bumi yang diperbudak bergabung, gelombang langsung berubah. Zhao Feng berhasil menaklukkan wilayah perlombaan kristal bumi tanpa banyak usaha. Serangan itu mengakibatkan kerugian besar, tetapi Zhao Feng melakukan ini dengan sengaja. Yang terkuat bertahan sementara yang lebih lemah dengan potensi yang lebih kecil mati, yang menyelamatkannya dari sumber daya yang tidak perlu. Zhao Feng kemudian mulai mengais sumber dari Earth Crystal Rache setelah menaklukkan wilayah mereka. Tuan, ini semua kekayaan saya.
Semua Earth Crystal Giants menyerahkan kekayaan mereka kepada Zhao Feng. Perlombaan kristal bumi kuno dapat membuat batu kristal primal atau kristal dewa di bawah standar. Mereka biasanya menyimpan sumber daya budidaya ini dan menukarnya dengan ras lain. Ada juga banyak tambang di daerah tempat tinggalnya Earth Crystal Rache. Tuan, kami memiliki tambang kristal di wilayah kami, kata ahli terkuat dari perlombaan kristal bumi kepada Zhao Feng. Tambang kristal, ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Tambang kristal menghasilkan batu kristal primal atau kristal dewa. Karena surga bumi Yuan-Ki di zona benua sangat redup, sulit bagi tambang kristal untuk terbentuk. Bahkan jika seseorang terbentuk, itu akan menjadi kelas yang sangat rendah. Zhao Feng menggunakan Earth Escape-nya dan menggali di bawah tanah bersama Earth Crystal Giants. Tambang kristal dewa di bawah standar? Mata Zhao Feng berbinar. Tambang kristal dewa di bawah standar jelas membentuk kristal dewa di bawah standar. Dan jika tambang itu memiliki kualitas yang cukup tinggi, itu bahkan bisa membuat kristal dewa. Seseorang harus tahu bahwa Tuan Suci Alam Cahaya Mistik bahkan tidak bersedia menggunakan kristal dewa di bawah standar untuk berkultivasi, tetapi sekarang Zhao Feng telah memperoleh seluruh tambang. Manfaat menyerang Earth Crystal Rache telah melampaui imajinasi Zhao Feng. Dengan sumber daya ini, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan kekuatan aula para dewa. Suara mendesing. Zhao Feng meninggalkan alam mimpi kuno dengan sumber daya yang besar. Sumber daya ini akan digunakan untuk memberi penghargaan kepada para penguasa suci di aula dewa yang telah berkontribusi banyak. Zhao Feng mengatur setumpuk sumber daya dan menyerahkannya kepada Bi Qingyu untuk diurus. Banyak ahli alam cahaya mistik telah muncul di aula dewa, tetapi mereka masih terlalu lemah. Selain itu, para penguasa suci pendiri seperti Bi Qingyu, Kaisar tertinggi malam kegelapan, penguasa suci lapis baja hitam, dan rekan-rekan juga membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk menjadi lebih kuat. Tuan, Liu Qingyin telah mencapai pantai dan sepertinya berencana untuk meninggalkan zona benua. Bi Qingyu melaporkan keberadaan Liu Qingyin kepada Zhao Feng. Meninggalkan zona benua, apakah dia ingin kembali ke benua bunga azure? Zhao Feng menebak di dalam hatinya. Ini adalah hal yang bagus, dengan kultivasi Liu Qingyin saat ini, dia tidak akan menemui banyak bahaya jika dia meninggalkan zona benua. Zhao Feng kemudian mengalokasikan satu set sumber daya tertentu untuk mempersiapkan rencana kebangkitan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna. Akhirnya, Zhao Feng tiba di rumah Secret Dr. Jade Spirit. Secret Dr. Jade Spirit, aku akan mengganggumu. Zhao Feng menyerahkan sumber daya yang dipilih kepada Secret Dr. Jade Spirit. Zhao Feng, saya juga dianggap sebagai anggota Aula Dewa, kan? Secret Dr. Jade Spirit mengungkapkan ekspresi setengah hati. Zhao Feng baru-baru ini memberi penghargaan kepada anggota Hall of Gods, dan bahkan Secret Dr. Jade Spirit menginginkan beberapa sumber daya ini. Pada saat ini, Secret Dr. Jade Spirit sangat menyesal datang ke Aula Dewa karena sumber daya yang begitu kecil. Ini adalah hadiah ekstra untuk senior membantu Hall of Gods. Zhao Feng memberi Secret Dr. Jade Spirit beberapa sumber daya kuno yang berharga. Secret Dr. Jade Spirit yang awalnya tidak puas langsung dipenuhi dengan senyuman dan segera mulai memperbaiki pil. Zhao Feng kemudian memberikan pil ini kepada anggota keluarga Tai beberapa hari kemudian dan memperhatikan situasi garis keturunan mereka. Tuan, menurut informasi dari agen intel di sekitar zona benua, kekuatan dinasti Agung Gunlord sangat aktif akhir-akhir ini. Tindakan mereka sangat rahasia, terutama Istana Sembilan Kegelapan. Suatu hari, Bi Qingyu melaporkan beberapa intel dan tebakannya sendiri kepada Zhao Feng. Baik, Zhao Feng berkata sebelum memasuki pengasingan. Dalam dunia spasial berkabut, keadaan keberadaan telah mencapai tingkat Dewa Suci tahap awal, dan kultivasinya juga hampir sampai. Zhao Feng melirik klon kedua. Suara mendesing, suara mendesing. Beberapa lusin kristal dewa di bawah standar dan banyak sumber daya berharga muncul di hadapan Zhao Feng. Zhao Feng kemudian mulai melakukan banyak tugas dan mengolah tubuh petir suci kun emas, teknik 5 elemen angin petir, teknik pembentukan ilahi, dan banyak lagi. Zhao Feng sangat kaya setelah menaklukkan Earth Crystal Rache. Arus diam-diam mengalir di dinasti Agung Gunlord, dan tekanan tak terlihat turun ke Zhao Feng. Dia perlu menggunakan setiap menit dan setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan kekuatan pasukannya. Simbol petir kuning gelap melompati tubuh Zhao Feng sebulan kemudian dan tiba-tiba melepaskan gelombang cahaya yang kuat.
Tubuh suci petirku telah mencapai tahap akhir dari level 6. Zhao Feng menggunakan sumber dayanya dan menerobos kemacetan kecil di tingkat 6. Setelah menerobos ke tahap akhir level 6 tubuh petir suci, bahkan Raja Suci yang normal tidak akan dapat melakukan banyak kerusakan pada Zhao Feng. Sangat bagus, kamu juga telah menjadi Dewa Suci tahap awal. Aku akan menggabungkan mata segudang bentuk menjadi dirimu sekarang. Petik 2. Zhao Feng dan klon keduanya sama-sama mengungkapkan senyuman gembira. Meskipun Zhao Feng juga memiliki Eye of Samsara, dia saat ini membutuhkan kekuatan pertempuran yang kuat. Mata samsara yang dimilikinya berisi samsara kehidupan, yang tidak berguna sebagai mata bentuk segudang untuk pertempuran. Bentuk segudang Dewa Suci adalah non-manusia dan tidak akan bisa bergerak bebas di sekitar dinasti Agung Gunlord, jadi Zhao Feng membunuhnya tanpa ragu-ragu dan mengambil mata bentuk segudang. Kekuatanmu akan meningkat secara dramatis setelah bergabung dengan mata bentuk segudang. Zhao Feng berkata, kekuatan pertempuran klon keduanya akan setara dengan Dewa Suci tahap akhir setelah bergabung dengan bentuk mata segudang. Selanjutnya, mata bentuk segudang akan meningkatkan pertahanan jiwanya dan kecepatan kultivasinya. Dengan pengalaman terakhir kali, Zhao Feng menggabungkan mata bentuk segudang ke dalam jiwa klon keduanya dalam satu hari. Klon keduaku, Zhao Wan. Zhao Feng menamai klon tersebut. Setelah berhasil membantu Zhao Wan bergabung dengan bentuk mata segudang, Zhao Feng memilih beberapa teknik garis keturunan mata yang unik dan keterampilan lain untuk dikembangkan Zhao Wan. Hanya teknik garis keturunan mata yang kuat yang bisa melepaskan kekuatan penuh dari garis keturunan matanya. Suatu hari, Bi Qingyu mengirim pesan lain kepada Zhao Feng. Tuan, Istana 9 Kegelapan telah menjadi sangat dekat dengan banyak kekuatan lain dari dinasti penguasa, termasuk 8 keluarga besar. Aula Kekaisaran Agung juga tampaknya telah mengambil tindakan. Bi Qingyu berbicara dengan nada serius. Bab 1124 menuju Istana 9 Kegelapan. Tuan, Istana 9 Kegelapan telah menjadi sangat dekat dengan banyak kekuatan lain dari dinasti penguasa, termasuk 8 keluarga besar. Aula Kekaisaran Agung juga tampaknya telah mengambil tindakan. Bi Qingyu berbicara dengan nada serius. Dari sudut pandang Bi Qingyu, situasi saat ini sangatlah mendesak. Jika Hall of Gods tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan mampu menghadapi bahaya yang akan datang. Baik, Zhao Feng berkata sebelum melanjutkan pengasingannya. Kecepatan budidaya dari 5 elemen teknik angin petir telah meningkat baru-baru ini. Zhao Feng berkata dengan gembira. Teknik kultivasi yang dilatih Zhao Wan juga merupakan teknik 5 elemen angin petir, sehingga pengalaman dan pemahaman yang diperoleh dari Zhao Wan juga secara alami akan memasuki kesadaran Zhao Feng. Budidaya Zhao Wan saat ini relatif rendah, jadi efeknya tidak terlalu kuat untuk Zhao Feng, tetapi Zhao Wan juga bisa mendapatkan pengalaman untuk teknik 5 elemen angin petir dari Zhao Feng. Menambahkan fakta bahwa ada sumber daya yang tidak terbatas, dan kecepatan kultivasinya sangat cepat. Ketika kultivasi mereka mencapai tingkat yang sama di masa depan, pengalaman dan pemahaman yang diperoleh kedua belah pihak akan saling membantu secara setara. Ini berarti kecepatan kultivasi mereka sekitar 2 kali lebih cepat. Meskipun klon pertama, Zhao Wang, mengolah dao hantu dan tidak dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Zhao Feng, pemahaman yang didapat Zhao Wang dari dao hantu masih dapat meningkatkan pengetahuan Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng akhirnya merasakan betapa kuatnya teknik membelah jiwa. Zhao Feng kemudian mulai melakukan banyak tugas. Mengolah teknik 5 elemen angin petir juga akan meningkatkan kecepatan budidaya Zhao Wan. Zhao Feng juga berpikir tentang bagaimana menggunakan sisa kekuatan darah dewa yang disegel di dalam jari telunjuk kanannya. Tetesan darah dewa ini telah disegel di jari telunjuk Zhao Feng untuk sementara waktu sekarang, dan sebagian dari kekuatannya digunakan oleh Zhao Feng sementara bagian lain telah memberi makan keadaan keberadaan Zhao Feng. Zhao Feng juga menemukan bahwa sejumlah kecil kekuatan darah dewa telah bergabung dengan daging di jari telunjuk kanannya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku bisa sepenuhnya menggabungkan kekuatan dari tetesan darah dewa ini ke dalam jariku. Zhao Feng sangat bersemangat. Sekarang dia memiliki banyak sumber daya kultivasi, akan sangat baik baginya jika dia bisa mengubah setetes darah dewa ini menjadi metode serangan yang kuat. Sekarang dia punya rencana. Zhao Feng mulai mengambil tindakan. Zhao Feng pertama kali melepaskan sebagian kecil dari segel Ice Imperial Spear untuk melepaskan gumpalan kekuatan darah dewa.
Pada saat yang sama, Zhao Feng mengendalikan daging jarinya untuk menyerap kekuatan darah dewa. Meski proses ini memakan waktu lama, dia berhasil pada akhirnya. Zhao Feng kemudian mengulangi ini 2 kali lagi. Ini adalah batas yang dapat ditahan oleh keadaan keberadaan saya saat ini. Zhao Feng akhirnya berhenti. Jika dia dengan paksa menyerap lebih banyak kekuatan dari darah dewa, kekuatan dewa garis darah akan merembes keluar. Pada titik ini, jarinya benar-benar berbeda dari bagian tubuhnya yang lain. Suara mendesing. Sepotong baju besi kelas surga normal muncul di depan Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng mengedarkan kekuatan jarinya dan menusuk ke depan. Jari Zhao Feng langsung menembus pertahanan baju besi ini, dan retakan yang tampak seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya mulai meluas melaluinya. Ledakan, peng, armor itu hancur berkeping-keping. Sekuat ini, ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kejutan. Kekuatan jarinya setelah bergabung dengan darah dewa melebihi imajinasi Zhao Feng. Saat ini, jari Zhao Feng hanya bergabung dengan 1/10 dari kekuatan darah dewa. Ketika keadaan keberadaan Zhao Feng meningkat di masa depan dan menjadi lebih cocok dengan darah dewa, dia akan dapat menggabungkan lebih banyak darah ke jari telunjuknya. Zhao Feng menantikan kekuatan yang akan dia miliki ketika dia benar-benar menggabungkan darah dewa ke jarinya. Kekuatannya akan menjadi lebih besar jika saya mengembangkan teknik jari. Zhao Feng kemudian memilih teknik jari yang cocok dari melihat ingatannya dan teknik pertempuran di aula para dewa. Jari mengamuk petir angin. Zhao Feng akhirnya memilih teknik jari ini. The Wind Lightning Rugging Finger berisi serangan jari jarak lebar serta serangan jari terfokus. Ini sesuai dengan persyaratan Zhao Feng dengan sempurna. Dengan pemahaman Zhao Feng tentang angin petir, dia menghabiskan hanya beberapa lusin hari untuk sepenuhnya membiasakan diri dengan jari mengamuk petir angin, dan dia mengolahnya ke tingkat 5. Zhao Feng menahan kekuatan sebenarnya dari jari telunjuknya di dalam dunia tata ruang berkabut saat dia berlatih jari mengamuk petir angin. Hantu jari dengan ukuran berbeda dari Wind Lightning memenuhi udara di sekitar Zhao Feng. Pada saat tertentu, kekuatan petir angin di sekitar Zhao Feng melepaskan cahaya keemasan gelap. 5 teknik petir angin elemental telah mencapai tahap akhir dari tingkat 9. Zhao Feng sangat senang saat dia melihat Zhao Wan di kejauhan. Waktu sangat ketat, jadi Zhao Feng fokus pada latihan teknik bertarungnya dan tidak banyak lagi yang lainnya, sementara Zhao Wan sepenuhnya fokus pada teknik 5 elemen angin petir. Dalam waktu 1 bulan, Zhao Feng hanya mengedarkan Secret Power of Wind Lightning-nya sedikit, tetapi dia berhasil menembus kemacetan kecil. Ini semua karena Zhao Wan. Saatnya bertindak sekarang. Pada hari ini, Zhao Feng diam-diam keluar dari pengasingan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 4 sosok manusia berkumpul di gunung tertentu di belakang aula para dewa di malam hari. Zhao Feng, ayo pergi. Nan Gongsheng sudah menjadi tidak sabar, dan niat membunuh menutupi wajahnya. Zhao Feng, kamu yakin kamu bisa melakukannya? Kun Yun sedikit ragu-ragu setelah mempelajari tugas mereka. Apakah kamu takut? Zhao Feng bertanya dengan nada sedikit mengejek. Siapa yang pernah aku takuti? Kun Yun membusungkan dadanya. Kelompok itu menghilang di antara kilatan perak. Di kedalaman zona benua, di dalam pegunungan 9 kegelapan, banyak ahli dari dinasti Agung Gunlord berkumpul di dalam aula rahasia. Masing-masing ahli ini memiliki setidaknya 1 kekuatan bintang 3 di belakang mereka, dan ada banyak negara adidaya bintang 3 kuno. Aula Dewa telah berkembang sangat cepat akhir-akhir ini, dan mereka memiliki banyak ahli alam cahaya mistik baru. Jika bukan karena Grand Elder Zhao Feng mereka hanya seorang Secret Lord tahap akhir, mereka hampir akan menjadi kekuatan bintang 3 puncak mengingat besarnya mereka saat ini. Namun, yang paling penting adalah Zhao Feng mungkin memiliki teknik rahasia yang dapat mengumpulkan kekuatan 8 mata Dewa Agung. Para eselon atas dari kekuatan ini mengungkapkan pikiran mereka. Mereka semua sangat tertarik dengan sepotong daging gemuk seperti Hall of Gods. Menurut intel dari Nine Darkness Palace, jumlah kekayaan yang dimiliki Hall of Gods setidaknya sebanding dengan kekuatan super kuno bintang 3, kata seorang Raja Suci dari Istana 9 Kegelapan. Kultus Setan Bumi juga merupakan negara adidaya bintang 3, tetapi tidak dianggap kuno. Dari sini, orang bisa melihat betapa kaya Hall of Gods. Orang tua ini setuju dengan Raja Suci Langit Jahat, kata Elder dari Black Evil Cult di dekatnya. Sosok yang diselimuti kegelapan melayang di bagian paling depan aula rahasia. Ini adalah kesempatan kita untuk bangkit kembali.
Demigod Dark Ocean berbicara dengan nada serius. Kultus kejahatan hitam akan membantu Istana Sembilan Kegelapan dengan kemampuan terbaik mereka. Keluarga Jiang juga akan berpartisipasi. Kultus Iblis Bumi akan berdiri di sisi yang sama dengan Istana Sembilan Kegelapan. Kekuatan yang hadir semua menampilkan pandangan mereka. Akankah salah satu dari mereka mungkin takut bahwa beberapa lusin kekuatan bintang 3 yang dipimpin oleh Istana Sembilan Kegelapan tidak akan mampu berurusan dengan Aula Para Dewa? Nine Darkness Palace tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah ini. Demigod Dark Ocean tertawa. Perseteruan antara Istana Sembilan Kegelapan dan Aula Para Dewa tidak terpecahkan, dan Lautan Kegelapan Demigod tidak sepenuhnya percaya diri dengan kekuatan Zhao Feng saat ini. Inilah mengapa dia membayar mahal untuk mengumpulkan banyak kekuatan untuk membantu. Tunggu sebentar, mereka dari Aula Kekaisaran Agung akan segera tiba. Demigod Dark Ocean berlanjut, dan kekuatan yang hadir menjadi sunyi. Tindakan Nine Darkness Palace akan memulai perang antara dua kekuatan teratas di dinasti penguasa. Beberapa ratus kekuatan, apakah itu besar atau kecil, mungkin terpengaruh. Dalam keadaan normal, Aula Kekaisaran Agung akan menghentikan situasi ini terjadi, tetapi Aula Kekaisaran Agung sangat menginginkan teknik rahasia di tangan Zhao Feng. Oleh karena itu, Aula Kekaisaran Agung mengizinkan ini terjadi, tetapi persyaratan mereka adalah, jika Zhao Feng memang memiliki teknik rahasia, Istana Sembilan Kegelapan akan menyerahkannya kepada mereka setelah Aula Dewa dihancurkan. Tepat pada saat ini, getaran mengguncang tepi luar Istana Sembilan Kegelapan saat tekanan mengerikan dari langit dan bumi hancur. Karena aula rahasia memblokir semuanya, para ahli yang hadir hanya bisa merasakan gangguan samar. Aula Kekaisaran Agung ada di sini, seorang Dewa Suci bertanya dengan heran, tapi ekspresi dari anggota Istana Sembilan Kegelapan terus berubah. Suara mendesing, suara mendesing. Seorang tetua dari Nine Darkness Palace membuka penghalang yang menutupi aula rahasia. Bang, bam, ledakan, inten yang menakutkan dan suara ledakan langsung memasuki aula rahasia. Demigod Dark Ocean, keluar dan mati, raungan marah yang memekakkan telinga segera terdengar. Bagaimana ini mungkin? Hall of God sudah ada di sini? Sesepuh kekuatan tertentu terkejut. Mustahil, pengintai dari Nine Darkness Palace mengawasi aula para dewa. Jika mereka menyerang, kita akan langsung tahu. Raja Suci Langit Jahat memiliki ekspresi muram. Demigod Dark Ocean dan semua anggota Nine Darkness Palace menyerang. Ledakan, bang, bam. Pada titik ini, mayoritas Istana Sembilan Kegelapan telah dihancurkan, dan murid Dao Iblis yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan. Bagus sekali, kamu telah datang untuk menemukan kematianmu sendiri. Sekarang saya tidak harus pergi. Mata Demigod Dark Ocean terbakar amarah saat dia melihat keempat orang di depannya. Demigod Dark Ocean tidak berharap Hall of Gods menyerang mereka lebih dulu, dan hanya dengan 4 orang. Pada saat ini, sesepuh dari pasukan lain keluar dari aula rahasia. Bantu Nine Darkness Palace menangani para bajingan sombong ini. Raja Suci Langit Jahat meraung. Hanya 4 orang yang berani datang ke sini, seorang dewa suci dari kekuatan Dao Iblis tidak bisa membantu tetapi mengejek. Semuanya, serang, aula para dewa akan benar-benar selesai jika kita membunuh keempatnya. Petik 2. Pasukan yang hadir terkejut tetapi sangat gembira pada saat yang sama. Dari sudut pandang mereka, tidak mungkin Hall of Gods menghentikan kekuatan gabungan mereka. Eselon atas aula para dewa telah menuntut kematian mereka sendiri, itulah yang mereka inginkan. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng, Raja Suci Hantu Bumi memiliki ekspresi yang sangat suram. Menurut apa yang dia tahu, Zhao Feng telah menggunakan panah pembunuh dewa terakhirnya, jadi apa yang diandalkan Zhao Feng yang memungkinkan dia untuk menyerang ke markas Istana Sembilan Kegelapan? Mungkinkah dia benar-benar mendapatkan teknik rahasia itu dari Raja Suci Samsara? Raja Suci Hantu Bumi bergumam di dalam hatinya, tetapi segera mengesampingkan kemungkinan ini. Jika Zhao Feng benar-benar memiliki 3 atau lebih keturunan Dewa Mata dan teknik rahasia, dia bisa menggulingkan aula Kekaisaran Agung dan memerintah dinasti Agung Gunlord. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semua ahli di aula rahasia menyerang. Saya tidak berpikir akan ada begitu banyak kekuatan yang bekerja sama dengan Istana Sembilan Kegelapan. Saya bisa menyingkirkan mereka juga pada saat yang sama. Zhao Feng melayang di udara dan melihat ke bawah saat dia berbicara dengan nada main-main. Bab 1125 bertarung melawan demigod.
Saya tidak berpikir akan ada begitu banyak kekuatan yang bekerja sama dengan Istana 9 Kegelapan. Saya bisa menyingkirkan mereka juga pada saat yang sama. Zhao Feng melayang di udara dan melihat ke bawah saat dia berbicara dengan nada main-main. Mendengar ini, ekspresi semua orang membeku, tapi kemudian mereka mulai tertawa terbahak-bahak setelah mengamati sekeliling dengan divine sense mereka dan tidak menemukan gangguan aneh. Hahaha, kamu benar-benar tidak tahu apa itu hidup dan apa itu kematian, kan? Apakah kamu bahkan melakukan penelitian sebelum kamu datang ke sini? Sekarang kita telah bekerja sama dengan Nine Darkness Palace, kamu hanya datang ke sini untuk mati. Petik 2. Para Raja Suci dan Raja Suci yang hadir tertawa dan mengejek. Mereka menganggap kata-kata Zhao Feng sebagai lelucon. Namun, Demigod Dark Ocean memiliki tatapan serius saat dia mengamati Zhao Feng dan teman-temannya. Dia tidak bisa memperkirakan kekuatan Zhao Feng, tetapi Kun Yun setidaknya memiliki kekuatan demigod normal. Kekuatan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei hampir setingkat dengan Raja Suci tingkat tinggi. Hancurkan mereka! Demigod Dark Ocean memerintahkan dengan ekspresi dingin. Ekspresi tenang Zhao Feng membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tetapi sekarang mereka ada di sini, Istana 9 Kegelapan tidak bisa begitu saja. Nine Darkness Palace harus menjatuhkan mereka, dan mereka tidak bisa membiarkan kegagalan. HMPH, Demigod Dark Ocean, kamu sudah berada di akhir hidupmu. Tidak ada gunanya berjuang. Zhao Feng tersenyum saat sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggungnya. Petir dan angin melintas saat dia segera menyerbu menuju Demigod Dark Ocean. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kun Yun, Zhao Yufei, dan Nan Gongsheng semuanya menerima perintah Zhao Feng dan mengambil tindakan. Zhao Feng, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati. Demigod Dark Ocean awalnya akan menghentikan Kun Yun, tetapi Zhao Feng malah menuduhnya. Ini juga yang diinginkan oleh Demigod Dark Ocean. Selama Demigod Dark Ocean berhasil membunuh Zhao Feng, semuanya akan berakhir. Serang Kun Yun. Melihat Grand Elder mereka bentrok dengan Zhao Feng, para Elder dari Nine Darkness Palace lainnya hanya bisa melawan Kun Yun. Nine Darkness Palace adalah salah satu kekuatan bintang 3 terkuat di dinasti Agung Ganlord. Selain dari Demigod Dark Ocean, mereka memiliki 2 ahli Raja Suci dan 4 Raja Suci tahap akhir. Kalian semua adalah mangsaku. Nan Gongsheng meninggalkan bayangan setelah bayangan ungu saat dia menyerang sekelompok sesepuh dari Istana 9 Kegelapan. Beberapa dari para penguasa suci ini telah mengejarnya sebelumnya dan mencoba membunuhnya. Target utama Nan Gongsheng adalah para penguasa suci ini. Nan Gongsheng, kamu akan mati hari ini. Ekspresi Secret Lord Weak Truth berubah menjadi kejutan saat dia meraung marah. Secret Lord Weak Truth adalah salah satu penguasa suci dari Istana 9 Kegelapan yang telah mengejar Nan Gongsheng sampai ke Dewa Bela Diri Sejati. Kultus Jahat Hitam, dukung Istana 9 Kegelapan. Grand Elder of the Black Weak Cult segera meraung. Biaya, Raja Suci Hantu Bumi memiliki nada rendah saat dia menyerang beberapa anggota Kultus Iblis Bumi. Eselon atas dari pasukan bintang 3 lainnya, termasuk keluarga Jiang dan keluarga Dong, juga bergabung dalam pertarungan. Tubuh Suci Kun Emas. Kun Yun mengedarkan tubuh Suci Kun Emas, dan jimat petir melintas di sekelilingnya saat tekanan yang mengerikan turun ke langit dan bumi. Penguasa suci Istana 9 Kegelapan terdekat dan para ahli dari kekuatan berbeda di dekatnya langsung ditekan oleh kekuatan fisik petir ini. Teknik Suci Giok Ungu. Zhao Yufei menggunakan teknik, dan cahaya keemasan bersinar di seluruh tubuhnya saat dia memanggil Heaven Earth Yuan Qi. Hu gelombang-gelombang Weng, Weng. Surga bumi Yuan Qi di dekatnya berkumpul menuju Zhao Yufei dan berubah menjadi kabut ungu yang mengelilinginya. Zhao Yufei kemudian mengendalikan kabut ini dan bentrok dengan beberapa ahli. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng mengaktifkan garis keturunan Secret Lightning Body dan Blood Devil Sun saat dia bertarung dengan kekuatan penuh, melepaskan telapak tangan Wind Lightning berwarna emas merah menyala. 9 cahaya iblis kegelapan. Demigod Dark Ocean mendengus dengan dingin saat dia mengedarkan Secret Power yang hitam pekat dan mendorong dengan telapak tangannya. Seberkas cahaya hitam besar dengan kekuatan iblis yang menakutkan melewati udara dan mendarat di telapak tangan Zhao Feng. Setelah bentrokan, cahaya hitam pekat melesat dan terus menuju Zhao Feng. Seperti yang diharapkan dari seorang demigod. Tanpa menggunakan kartu tersembunyi, aku sama sekali bukan tandingannya. Ekspresi Zhao Feng menjadi serius.
Dia awalnya ingin menguji kekuatannya setelah peningkatannya, tetapi begitu mereka bertukar pukulan, Zhao Feng mengerti bahwa masih ada perbedaan antara dirinya dan seorang demigod. Demigod Dark Ocean sedikit lebih kuat dari demigod Ferocity. Armor suci petir bumi, Zhao Feng segera mengedarkan Earth of Wind Lightning dan menggunakan teknik rahasia pertahanan untuk memblokir kekuatan yang tersisa dari serangan demigod Dark Ocean. Bocah ini, ekspresi demigod Dark Ocean suram saat matanya tertuju pada Zhao Feng. Zhao Feng hanya berada di tahap akhir dari alam cahaya mistik, tetapi dia mampu melawan seorang demigod. Jika bukan karena fakta bahwa kinerja Zhao Feng di mayat dewa sudah terlalu mengejutkan, lautan kegelapan demigod akan benar-benar tercengang. Namun, dia hanya dipenuhi dengan kewaspadaan sekarang. Tidak mungkin bagi Zhao Feng dan teman-temannya untuk tidak memikirkan semuanya sebelum berani menyerang ke markas Istana Sembilan Kegelapan. Mereka pasti memiliki sesuatu yang bisa mereka andalkan. Di sisi lain, Istana Sembilan Kegelapan telah mengumpulkan banyak ahli dari berbagai kekuatan bintang 3. Bahkan jika Zhao Feng dan teman-temannya memiliki beberapa kartu tersembunyi, itu tidak berguna. Tanda Iblis. Demigod Dark Ocean membenci Zhao Feng sampai ke tulang dan segera mengeluarkan senjata dewa di bawah standar tanpa peduli tentang perbedaan kultivasi antara dia dan junior ini. Lengan kerangka hitam muncul di tangan Demigod Dark Ocean, dan aura iblis Dao yang menggerakkan hati mengelilingi 5 jari dari lengan kerangka. Senjata dewa di bawah standar? Mata Zhao Feng terfokus. Dia tidak berharap Demigod Dark Ocean menempatkannya begitu penting sehingga dia akan mengeluarkan senjata dewa di bawah standar dengan begitu cepat. Zhao Feng tidak berani melebih-lebihkan dirinya terhadap seorang demigod yang telah mengeluarkan senjata dewa di bawah standar. Illusion Soul Chas. Mata kiri Zhao Feng bersinar dengan warna ungu dan emas saat niat jiwa yang kuat mendarat melawan jiwa Demigod Dark Ocean. Sayap di punggung Zhao Feng melepaskan pancaran cahaya yang cemerlang saat Demigod Dark Ocean linglung, dan dia muncul tepat di belakang Demigod Dark Ocean. Langit menghancurkan telapak petir suci. Zhao Feng melepaskan proyeksi dunia kecil petir angin dan domain petir kekuatan fisik. Dia menggabungkan kekuatan mereka ke telapak tangannya dan mendorong keluar. Sungguh teknik garis keturunan mata yang kuat. Demigod Dark Ocean diam-diam tertegun. Dia tidak berpikir bahwa teknik garis keturunan mata junior akan dapat mempengaruhinya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat Raja Suci. 9 cakar iblis kegelapan. Demigod Dark Ocean mencengkeram lengan kerangka dan melepaskan kekuatan demonik Dao saat dia menebas. 5 cakar hitam pekat merobek ruang dan mendarat di telapak cahaya Zhao Feng. Telapak petir suci Zhao Feng segera hancur, tetapi Zhao Feng sudah mengharapkan ini sejak lama. Dia sudah mulai bergerak ketika Demigod Dark Ocean melepaskan serangan ini dan mulai mengedarkan mata kirinya. Tribulation Lightning Eye Flame. Petir ungu dan emas meledak di wajah Demigod Dark Ocean dan memancarkan aura destruktif God Tribulation Lightning. Arg! Demigod Dark Ocean berteriak saat kilat api membakar jiwa dan tubuhnya. Ekspresi Demigod Dark Ocean berkerut, dan dia sangat marah. Perbedaan kekuatan antara teknik garis keturunan Zhao Feng kali ini dan terakhir kali sangat besar, menyebabkan Demigod Dark Ocean meremehkan Zhao Feng. Dia ditipu. Jari menembus langit. Jari telunjuk kanan Zhao Feng memancarkan aura garis keturunan kuno yang kuat. Pada saat yang sama, gelombang Secret Power of Wind Lightning bergabung ke dalamnya. Suara mendesing. Cahaya merah keemasan dengan kekuatan mengerikan dari Wind Lightning melesat ke arah dada Demigod Dark Ocean. Tidak baik, Demigod Dark Ocean masih di tengah-tengah nyala api God Tribulation Lightning saat dia merasakan bahaya yang kritis. Suara mendesing. Demigod Dark Ocean mengedarkan kekuatan suci Dao Iblis dan segumpal kekuatan ilahi untuk membentuk penghalang hitam yang menyala-nyala di depan dirinya. Jari Zhao Feng berbenturan dengan penghalang hitam yang menyala-nyala dan menembusnya. Suara mendesing. Jari Zhao Feng terus maju dan mendarat di dada Demigod Dark Ocean. Kemampuan penetrasinya kuat, tapi kerusakan yang ditimbulkan terbatas. Zhao Feng menyimpulkan setelah menggunakan salah satu teknik dari Wind Lightning Raging Finger untuk pertama kalinya. Grand Elder, para tetua dari Istana Sembilan Kegelapan bertarung melawan Nan Gongseng dan Kun Yun tercengang saat mereka memandang Zhao Feng dengan tidak percaya. Grand Elder mereka, Demigod Dark Ocean, telah dilukai oleh Zhao Feng. Seseorang harus tahu bahwa, dari 2 orang yang bertarung, yang satu adalah demigod sementara yang lainnya hanyalah Secret Lord tahap akhir,
tapi hasilnya adalah sesuatu yang tak seorang pun dari mereka harapkan. Kekuatannya sudah cukup untuk melawan demigod. Raja Suci Hantu Bumi terkejut dan memikirkan apakah dia telah membuat keputusan yang benar atau tidak. Meskipun Zhao Feng telah membunuh seorang demigod sebelumnya di mayat dewa, dia harus menggunakan panah pembunuh dewa, yang sama sekali berbeda dari situasi saat ini. Bagaimana ini mungkin? Demigod Dark Ocean masih belum berhasil menghabisi bocah itu? Para ahli dari kekuatan lain akhirnya melihat apa yang terjadi pada Demigod Dark Ocean dan tertegun. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Awalnya mengira bahwa Demigod Dark Ocean akan dapat dengan mudah membunuh Zhao Feng dan mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi hanya dalam waktu singkat, Demigod Dark Ocean adalah yang terluka oleh Zhao Feng sebagai gantinya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Istana Sembilan Kegelapan meminta bantuan orang lain karena mereka tidak yakin bahwa mereka bisa menangani Aula Dewa sendirian. Namun, mereka terlambat mengetahui ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membunuh 4 orang di depan mereka. Zhao Feng, Kun Yun dan Nan Gongsheng sama-sama membeku di udara sejenak. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Zhao Feng memiliki kekuatan seperti itu. Tidak heran dia berani memimpin mereka dan menyerang menuju Istana Sembilan Kegelapan. Zhao Feng melihat sekeliling dan memeriksa situasinya setelah melukai Demigod Dark Ocean. Meskipun Kun Yun, Nan Gongsheng, dan Zhao Yufei sangat kuat, sulit bagi mereka untuk melawan begitu banyak ahli sekaligus. Pergilah, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan sesosok manusia muncul. Lebih banyak pembantu, seorang anggota Istana Sembilan Kegelapan di dekatnya terkejut, tetapi beberapa ahli lainnya sama sekali mengabaikan Zhao Wan setelah melihat bahwa dia hanya pada tahap awal alam cahaya mistik. Segudang bentuk dunia petir angin. Mata kiri Zhao Wan mengubah elemen alam. Elemen tak berujung dari angin dan petir memenuhi langit dan bumi. Ini adalah kemampuan mata bentuk segudang. Grand Elder of the Black Wick Cult bergetar saat dia melihat mata Zhao Wan. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Para tetua Istana Sembilan Kegelapan dan pasukan lainnya tercengang. Namun, tepat pada saat ini, gelombang kekuatan Dao Iblis yang agung muncul dari sisi lain. Zhao Feng, aku akan memotong tubuhmu menjadi 10.000 keping dan membakar jiwamu. Demigod Dark Ocean merasa terhina dan marah, dan dia meraung ke langit saat kekuatan suci Dao Iblis yang tak terbatas muncul dari tubuhnya. Kekuatan ini juga mengandung sedikit kekuatan ilahi. Langit dan bumi mulai redup seolah-olah dunia telah menjadi neraka kegelapan. Kekuatan iblis tak berujung berkumpul di sekitar Demigod Dark Ocean. Para tetua dari Istana Sembilan Kegelapan dan kekuatan lainnya semuanya bergetar. Mereka merasakan tekanan tak berujung pada tubuh mereka, dan mereka dengan cepat menghindari Demigod Dark Ocean. Ketika seorang ahli demigod menggunakan semua kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tuan Suci normal bahkan tidak berani mendekati mereka. Demigod Dark Ocean melepaskan proyeksi dunia kecilnya dan mengedarkan teknik rahasia Sembilan Kegelapan saat dia melambaikan senjata dewa di bawah standar di tangannya. 5 api hitam seperti pohon anggur menebas ke arah Zhao Feng dengan kecepatan kilat. Coba saya lihat apakah Anda bahkan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ekspresi Zhao Feng dingin saat dia menghadapi Demigod Dark Ocean yang marah tanpa rasa takut.